Alhamdulillahilladzi amarona bihusnil hisab wa nahana an su'il hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah, beruntunglah kita dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang beriman, datang dengan ikhlas di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah Jumat. Tentunya ini adalah sebuah investasi yang kita berharap menjadi sebab diselamatkannya kita dari penderitaan dunia dan juga azab akhirat. Kalau kita lihat perhatian kaum muslimin terhadap ilmu pasti, yang di sana ada matematika, ada fisika, ada biologi, nampaknya bukan semakin maju, tapi justru menurun jika itu diukur dari prestasi para ulama-ulama di abad pertengahan seperti Al-Jabar atau Al-Khwarizm. Justru kaum muslimin sekarang ini sibuk untuk sesuatu yang kadang-kadang sudah selesai, sesuatu yang sudah final, tapi menjadi perdebatan hangat, seperti masalah-masalah fikih. Sesuatu yang terus berkembang dan tidak akan pernah selesai, itu kan sains, ilmu pasti di sana, ilmu pengetahuan yang di situ ada muatan-muatan industrialisasi dan teknologi. Padahal dalam Al-Quran kehadiran ilmu pasti itu sangat penting untuk dipelajari, untuk menjadi perhatian utama bagi kaum muslimin, seperti ayat asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan rembulan itu masuk dalam kategori perhatian ilmu matematika, ilmu hitung. Bahkan konsep hitungan dengan istilah genap dan ganjil, begitu pentingnya istilah itu sampai menjadi sumpah. Allah sendiri bersumpah, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Hingga kemudian ada istilah bagaimana kualitas hitungan itu harus super cepat, liquid, dan tidak boleh ada keraguan. Maka muncul syari'ul hisab, seperti yang sekarang terjadi dalam proses-proses transaksi.
Semua menggunakan hitungan-hitungan sari'ul hisab, hitungan yang cepat. Sudah tidak manual lagi, tapi sudah digital. Dan itu Al-Quran. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau toko-toko modern dengan transaksi yang serba cepat itu menggunakan simpoa. Tentu antrian di kasir kalau itu toko akan mengular sampai puluhan kilometer. Tapi hari ini sudah ada hitungan digital. Dulu kalau kita itu masuk tol dengan sistem manual, kita menggunakan uang kertas. Dirasa itu masih lambat, diganti dengan kartu. Itu pun masih merugikan 4 triliun per tahun karena lambat. Masih ada hitungan yang lebih cepat lagi menggunakan barcode. Hingga orang sudah tidak lagi nempelin kartu di waktu masuk tol, sudah dengan barcode yang terisi dengan pulsa, orang sudah bisa diizinkan masuk, hingga palang pintu tol itu sudah membuka dengan sendirinya karena membaca barcode. Itu apa? Sari'ul hisab. Jadi artinya Al-Quran itu sudah mengantisipasi akan ada satu zaman di mana manusia akan bergerak lebih cepat dan sangat cepat. Maka hitungannya pun juga sari'ul hisab, cepat. Tapi pertanyaannya, kenapa umat Islam tidak punya perhatian penuh kepada matematika? Justru hal-hal fikih seringkali menjadi perdebatan utama. Sholat subuh kunut atau tidak kunut, Fatihah menggunakan bismillah atau tidak, itu kan sesuatu yang sudah selesai, nggak perlu diperdebatkan. Itu malah bikin kita mundur ke belakang. Mestinya ini ilmu sains, ini ilmu pengetahuan yang tidak pernah selesai tapi terus berkembang dengan inovasi-inovasi baru. Hingga kita dulu mengenal ilmu hitungan dasar, matematika dasar, itu aljabar. Siapa aljabar? Ulama Islam yang juga hafal Quran, dia penemunya. Bahkan kalau hari ini kita menggunakan komputerisasi, internet, media sosial pakai satelit, itu ditemukan oleh Al-Khwarizm. Maka hukum-hukum internet itu menggunakan istilah algoritma. Algoritma itu adalah penemuan Al-Khwarizm. Dia menemukan konsep Al-Khwarizm itu dengan istilah algoritma sekarang ini adalah dari istilah nafsu. Nafsu, keinginan manusia itu menggunakan rumus Al-Khwarizm. Diteliti oleh beliau, orang itu kalau kecenderungannya kanan, dia diajak ke kiri sulit, maka disebut ashabul yamin. Orang itu kalau kecenderungannya kiri, ashabul shimal, diajak ke kanan juga sulit. Dalam hukum perkawanan, pergaulan sosial juga demikian. Orang itu kalau bergaulnya dengan petani, dia jauh dengan para pedagang. Sebaliknya juga demikian. Orang baik akan bertemu orang baik. Ini namanya rumus algoritma nafsu. Orang jahat akan ketemu dengan orang jahat. Jundum mujannada, itu hukum-hukum algoritma yang sekarang dipakai dalam dunia media sosial komputer. Kalau kita membuka channel YouTube, membuka channel Facebook atau IG dan seterusnya, itu klik yang baik, maka seluruh komponen baik akan muncul. Klik buruk, maka seluruh sahabat-sahabat keluarga besar buruk ini juga akan muncul. Itu konsepnya algoritma, itu konsepnya Al-Khwarizm, sebuah ilmu yang sekarang jarang. Makanya kadang-kadang kita ini kalau ke pesantren-pesantren menjadi kebanggaan kalau pulang itu bisa baca Fathul Wahab,
bisa baca Fathul Mu'in, hebat memang, iya betul, nggak salah. Tapi kalau kemudian keluar pesantren misalnya hebat dalam pakar matematika, dalam pakar kimia, itu lebih hebat lagi, karena itu juga merupakan kebutuhan dunia industri, dunia teknologi yang sekarang ini menjadi tumpuan harapan bagi kehidupan manusia modern. Perlu diketahui, mereka-mereka yang ketinggalan teknologi, maaf, seringkali menjadi bahan permainan. Dia tidak pernah bisa menjadi pemain, bahkan dipermainkan. Kita seringkali dalam dunia media sosial itu ada istilah hoax. Itu adalah sebuah konten yang dimaksudkan untuk mengkamuflase bagaimana sesuatu yang buruk itu menjadi baik, bagaimana yang baik menjadi diragukan, bagaimana sesuatu yang diragukan bisa menjadi kekuatan keyakinan, bagaimana yang keyakinan justru menjadi sesuatu yang tidak dipercaya. Itu tugas daripada instrumen teknologi hoax, dan itu ada. Makanya saya berharap dari kaum muslimin, Al-Quran memberi amanat. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, itu artinya apa? Umat Islam harus menguasai matematika, harus menguasai ilmu hitung, karena di sana ada istilah sari'ul hisab, dengan istilah hitungan yang serba liquid, serba cepat. Mudah-mudahan sekelumit khutbah ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bagaimana kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan menjadi permainan daripada teknologi itu sendiri. Kita diadu domba tanpa terasa, kita besarkan otot-otot leher kita untuk berdebat, hanya untuk berdebat sesuatu yang tidak perlu. Kamu kalau begini nggak bisa masuk surga, kalau kamu masuk surga, itu nggak perlu. Surga bukan surga, itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Kalau kita yakin surga datang, itulah. Maka ayo kita berpikir dengan otak kita, jangan dengan dengkul kita. Mari kita berpikir dengan dada kita, jangan berpikir dengan perut kita. Semoga bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa sayyidina maulana Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha wadhkuru washkuru la'allakum tuflihun. Fa ya ibadallah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala ampunan, maka ampunilah dosa kami, keluarga kami, bapak ibu kami, sanak famili, handai taulan, dan para pemimpin kami. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah pemilik segala keselamatan. Ya Allah, selamatkanlah kami dari bencana dunia dan siksa akhirat. Ya Allah, Antas salam salimna wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.